Tidak ada begini bro, ini bro. Karena kan ada pembacaan ayat terakhir ya. Karena ayat terakhir itu pun sahabatnya sudah ada yang mengerti. Kenapa? Ayat itu terakhir itu sudah ada ibaratnya pemberitahuan bakal istilahnya karena kerisalahan Nabi itu bakal habis apa terakhir berakhir Iya. kan gitu. Kan ada juga yang menangis kan gitu. Walaupun Nabi waktu itu belum wafat. Nah, para sahabat nggak tahu sesuai dengan ayat itu. Jadi begini, karena ayat itu ya kalau namanya manusia ya, manusia kan ibaratnya ya segala sesuatu yang bernyawa itu pasti mati kata Allah kan gitu. Ngomongnya tenang-tenang bro, halus, tenang gitu kan. Jangan gugup dulu. Bang Eta juga tenang ini. Silakan. Enggak, ini terlalu banyak ini apanya ilmunya, makanya biar cepat gitu. Iya. Jadi Iya, gini, iya. oke, saya hargai. Ternyata kamu istilahnya memang mendengar ataupun bisa memahami. Oke. Jadi di situ ceritanya. Jadi Nabi itu pas waktu wafatnya ya kan dibarengin dengan pelajaran itu ada sakit demam kan gitu. Sakit demam itu karena kenapa itu bro? Ya memang itu kan satu proses waktu itu kan gitu. Berawal dari mana proses itu? Loh. Ya seperti demam tadi. Berasal dari Khaybar kah atau berasal dari mana? Ya demam biasa, demam tinggi. Iya, demam itu kan kalau bicara demam ini kan dalam ilmu kedokteran, dalam ilmu kesehatan, demam ini kan biasanya ada orang yang terserang penyakit dalam atau mungkin ada luka dalam sehingga harus diberikan antibiotik pada luka dalam. Nah, Nabi kamu demam tinggi ini prosesnya ini latar belakangnya dari mana ini sampai kenapa dia sampai demam? Nah, itu kan perlu namanya medical check up. Kenapa Nabi mau demam? Nah, itu yang saya tanyakan. Iyalah, kalau itu kan Nabi kan memang begitu prosesnya. Kenapa? Itu kan Nabi itu kan mengalami istilahnya dalam gaib-gaib itu kan ya kita kan karena di situ kan tidak dibicarakan kayak gitu. Karena mengalami gaib-gaib itu kan gitu. Oh, jadi ada hal gaib, ada hal goib. Iyalah. Hal goib ini dari mana? Dari Khaybar kah atau hal goib ini dari mana? Kita main itu dengan ilmuwan tadi lah. Karena begini ya, Al-Quran itu kan dihafal Nabi. Kan begitu. Nah, Al-Quran yang dihafal Nabi itu kan ibaratnya kan ada energinya, energi kekuatannya. Energi kekuatan dari Khaybar kah? Ayat apa tadi? Al-Quran tadi yang dihafal. Maksudnya Nabi ini terserang berdemam, penyakit demam. Jangan menghayal. Dapat energi. Kan kau tadi bilang Nabi mau berdemam. Nah, apakah energi kekuatan ini berasal dari Khaybar atau dari mana, bro? Aduh, kan saya bilang tadi energi ini kan karena ilmu dari Al-Quran itu kan mengandung ilmu energi. Udah, sesuai dengan karena sesuai dengan gini ya. Kalau Al-Quran itu kalau dibikin nanti diletakkan ke gunung bisa pecah. Sampai naik ke atas gunung lalu pingin loncat ke bawah, bunuh diri. Kan ada gitu ayatnya, kan gitu. Kan ada juga kan dalam Bukhari atau dalam kamu baca nggak? Mengatakan Nabi sempat mau naik ke atas gunung ketika wahyu itu berhenti, dia sempat naik ke atas gunung lalu dia ingin loncat bunuh diri. Itu juga ada. Nanti aja dulu. Biasakan kalau belajar itu jangan menghayal duluan. Iya, saya tidak menghayal, saya membaca di dalam Sirah Nabawiyah Mubarakfuri bahwa Nabi itu setelah Waraka meninggal, Nabi itu sempat putus asa dan naik ke atas gunung ingin bunuh diri. Saya baca buku ini. Mana ada kayak gitu tuh. Saya nggak percaya begitu tuh. Kalau Anda percaya gitu ya silakan. Di dalam hadis pun Nabi pernah bilang ada dalam hadis Sahih Bukhari mengatakan Nabi pernah mau bunuh diri karena setelah Waraka itu meninggal. Ya udahlah gini bro. Wahyu berhenti. Coba lanjut dulu tentang energi. Sekarang gini. Dari tadi kan kau jelaskan. Saya tinggal buka dulu datanya daripada kita ngomong tanpa data kan. Ya. Udah ini berapa? Perihal domba beracun. Hah? Oh, ya. Ibnu Ishaq ini tertua loh ini. Ibnu Ishaq berkata, pada saat Rasulullah masih merasa tenang, Zainab binti Al-Harits, istri Salam bin Mishkam, memberi hadiah berupa seekor domba guling. Sebelumnya Zainab ini telah menanyakan tentang bagian domba yang paling disukai oleh Rasulullah. Maka diberitahukan, ini tentang kuasa Allah nih. Diberitahukan padanya bahwa beliau sukai adalah bagian paha. Bagian paha ini beliau suka. Maka Zainab pun menaburkan racun sebanyak-banyaknya pada bagian paha kambing itu dan meracuni seluruh bagian kambing lalu menyuguhkan kepada Rasulullah. Ya, beliau pun mengambil bagian kambing itu lalu mengunyahnya
dan kemudian memuntahkannya. Kemudian ini, jadi apakah beliau nih? Aku bisa merasa tenang dengan kematiannya, dan apabila dia seorang nabi, ini kata Zainab nih. Ya, Engkau telah melakukan tindakan terhadap kaumku, sebagaimana engkau ketahui. Apabila dia seorang raja, maka aku bisa merasa tenang dengan kematiannya, dan apabila dia seorang nabi, maka dia akan diberitahu oleh Tuhan tentang racun itu. Kalau Rasulullah itu adalah seorang nabi, tentunya Allah akan menurunkan wahyu bilang itu jangan. Ya, itu ada yang racun. Kan dikasih tahu. Nah, dari mana Allah memberitahu? Ya, kan kalau menurut sejarahnya kan diberitahu itu. Coba di Google. Dasarnya di mana kamu mengatakan bahwa Allah memberitahu Nabi supaya ya Rasulullah, jangan makan domba itu, bagian pahanya, sebab itu sudah dilumuri racun. Benar. Ada yang beritahu begitu. Jadi begini ya, ini kan pelajaran. Ayat dan datanya. Saya butuh ayat dan datanya. Ya begini, karena saya kan nggak bisa buka ya. Jadi Anda aja bisa langsung. Saya yang bukakan buat kau. Silakan. Oke, silakan. Istilahnya siapa yang memberitahu datanya di mana? Kalau saya yang bukakan. Iya, tanya aja Mbah Google yang memberitahu daging yang dibubuhi racun untuk Nabi. Silakan. Search dulu Google-nya. Oke lah, saya buka lah ya. Nah, silakan. Karena saya kan nggak bisa buka. Jadi menurut kau gini. Jadi menurut kau, apakah Nabi Muhammad itu tidak terkena racun, atau dia mati karena racun? Nabi Muhammad mati karena racun nggak? Tetap memakannya walaupun diberitahu. Sementara ada sahabatnya meninggal terus, memang betul. Enggak, Nabi Muhammad mati karena racun nggak? Tidak. Waktu itu kan begini, waktu dimakannya dia tahu, dimakannya juga, tapi yang para sahabatnya situ ada yang langsung mati. Nah, makanya coba search saja, silakan. Oke, jadi Nabi Muhammad bukan mati kena racun? Tidak, orang tidak. Kau Syiah atau kau Sunni? Aduh, kau usah. Sunni. Syiah atau Sunni? Karena hanya Syiah yang tidak mengakui bahwa Nabi kena racun. Hah? Mana saya bilang? membaca, ya sekarang Nabi kena racun nggak? Mati kena racun nggak? Tidak. Mati tidak. Oke, kita buka hadis ya. Ya silakan yang saya bilang tadi. Coba silakan cari. Dulu kita langsung buka data. Langsung Nabi mengetahui daging domba yang dibubuhi racun. Silakan. Sohe ya. Diam dulu, jangan, tenang dulu lah. Kan kamu ngomong saya diam. Ya, silakan. Ya, Sohe ya. Rasulullah ya, SAW menerima hadiah, namun tidak makan zakat. Ia menambahkan, maka ada seorang wanita Yahudi Khaybar yang memberi hadiah dari daging guling yang telah dilumuri oleh racun kepada beliau. Jadi Sirah Nabawiyah Ibnu Hisham tadi berhubungan dengan hadis ini. Rasulullah SAW dan para sahabatnya lalu makan daging. Lalu apa? Makan daging kambing tersebut. Namun kemudian beliau bersabda, angkatlah tangan kalian. Pertanyaan saya, Rasulullah mendapat wahyu ini dari Allah atau dari siapa? Ya, kita kan mana tahu kan sesuai dengan cerita itu. Jawab saya dulu, Rasulullah mendapatkan wahyu dari siapa? Kalau nggak ada dibilang, tidak bisa dibilang. Ya itu kan sesuai dengan. Rasulullah mendapatkan wahyu dari siapa? Ya kalau wahyu kan dari Allah melalui Jibril. Oke, harusnya wahyu itu datang dari Allah kan? Ya iya melalui Jibril. Nah, kalau wahyu itu datang dari Allah, terus dia bilang apa? Berhenti makan. Karena sesungguhnya daging kambing ini telah memberiku kabar. Nah, yang memberitahu bahwa daging kambing ini dibubuhi racun, Allah atau daging kambing? Makanya Allah itu kan memberikan kuasanya. Tanya kau, daging kambing bisa berbicara? Ya iya, makanya Nabi itu punya apa istimewa. Aku tanyanya kau dulu, daging kambing bisa bicara? Ya kalau sama Nabi ya bisa. Daging yang sudah mati, yang sudah dibakar, yang sudah dibumbui, bisa bicara. Makanya dalam Islam kambing bisa bicara. Bisa. Astagfirullah. Oke, kambing bisa bicara. No worries bro. No worries. Kambing bisa bicara. Anjay. Oke. Islaman bro. Jangan kan itu bro. Burung-burung kambing bisa bicara. Kambing yang sudah mati pun bisa bicara. Oke, kambing yang sudah mati bisa bicara. Ini biar saya kembangkan. Rasulullah kemudian mengutusi kepada wanita Yahudi, terus beliau bertanya, apa yang mendorongmu untuk melakukan hal ini? Wanita itu menjawab. Poinnya tahu seorang. Lihat, baca dulu. Jika seorang atau nabi, baca sampai habis. Maka apa yang aku lakukan ini tidak akan membahayakanmu.
memang dalam Alkitab atau di dalam Taurat atau dalam kitab para nabi maupun kitab perjanjian baru mengatakan seorang nabi itu tidak akan mati kena racun. Bahkan Rasul Paulus pun ketika dia digigit oleh ular beracun, dia tidak mati. Iya, benar. Sekarang, oke, benar ya. Tradisi itu kau sepakat. Jadi, apakah nabimu tidak mati kena racun? Kan sudah saya bilang, ini yang diracun berapa jaraknya? Berapa tahun jaraknya waktu kena racun ini? Ya, kau yang jelaskan. Saya kasih terbuka buat kau jelaskan. Berarti begini, makanya kalau kamu kurang ilmu, biar saya terangkan ya. Kejadian racun itu, ya, yang meracun itu kan terakhir kan juga masuk Islam karena mengakui kenabian Nabi Muhammad. Nah, jarak yang diracun dengan wafatnya Nabi itu berjarak 4 tahun. Mana mungkin racun itu seperti berjarak bisa 4 tahun? Bagaimana itu proses racunnya? Sedangkan racun itu yang paling tinggi racunnya yang dibubuhkan. Nah, maka saya bilang, waktu Nabi Muhammad itu makan, para sahabatnya ada yang langsung mati. Ceritanya, ini karena saya udah belajar lama nih ya, saya buka lagi. Jadi di situ udah diapakan, makanya jangan memframing ataupun Nabi mau mati kena racun. Maka saya ketawa aja. Kenapa? Orang bodoh begitu memang pemahamannya ya, maklumi. Kan begitu. Kalau orang pintar saking bodohnya gua nggak percaya bahwa kambing yang sudah mati itu bisa ngomong. Makanya kalau di Islam, bro, ilmu itu luas. Gunung pun bertasbih. Anda tidak percaya kan? Makanya gue bilang saking gobloknya gua bilang kambing yang mati pun bisa ngomong gitu. Ya iya, jadi kalau Nabi itu semua bisa begitu. Jadi begini. Paha kambing bisa ngomong gitu. Saking gobloknya gua nggak percaya bahwa paha kambing itu bisa ngomong gitu. Bro, kalau di padang mahsyar ya, kaki pun bisa ngomong sama Tuhan, bro. Kaki, mata, mulut bisa ngomong. Jadi begitu ilmu Islam, dibuka semua keilmuan itu. Luas keilmuan di Islam ini. Jadi begini. Contoh ya. Jadi maka keilmuan tadi karena anak pun ya karena apa ya ibaratnya halu ya. Ya nggak apa-apa. Itu pemahaman Anda. Karena gue nggak percaya kalau paha kambing yang sudah RK. ngomong gitu. Oke. Saya kan nggak memaksa. Itu kan pemahaman Anda ya silakan. Kalau kami kan lain. Kalau saya kan lain. Saya kan nggak memaksakan kan. Silakan. Oke. Kalau RK memahami begitu ya silakan. Saya memaklumi. Kenapa? Tingkat IQ Anda di situ. Ya udah masih di situ kan gitu. IQ gua rendah, makanya gua nggak bisa memahamin paha kambing yang sudah dibumbui bisa ngomong gitu. Memang IQ ya. Jadi kenapa Anda bisa memahami pula Tuhan jadi manusia? Sabar dulu, lanjut dulu. Kan itu dibalikkan pula lah lagi. Belum selesai. Jadi apakah Nabi tidak mati kena racun atau Nabi mati kena racun? Nah, kan udah saya jawab ya. Kenapa? Waktu kejadian itu dan pada waktu Nabi wafat itu kan jaraknya sekitar 4 tahun. Kan nggak mungkin racun yang gitu jago yang diagung-agungkan orang itu yang paling kuat bisa mematikan orang dalam 4 tahun. Jadi ketawa saya. Ya udah nggak apa-apa lah. Karena juga ketawa. Oke. Jadi sekarang gini, bro. Gua tunjuk nih. Jadi bro semakin yakin bahwa Nabi nggak mati kena racun. Udah, jadi gini, saya sebenarnya. Jadi waktu Nabi pas wafat, ya kan sebelum wafatnya kan mengalami demam juga, demam tinggi dan mengalami pingsan, kan begitu. Dan dia merasakan juga istilahnya imbas dari racun yang dimakannya dulu, kan begitu. Nah, beritahunya, kan begitu. Efek dari racun yang diberikan si cewek dari orang Yahudi itu. Begitu. Dari di situ pun sudah diterangkannya. Dan Nabi mengalami demam tinggi dan beberapa kali pingsan. Dan waktu mau wafatnya juga menceritakan efek dari racun yang diberikan dulu. Begitu. Bukan Nabi mati karena kena racun, nggak mungkin. Sekarang extend the point aja, bro. Extend the point aja. Kita extend the point aja. Kita buka data, bro. Nah, ya, silakan. Di dalam Sahih Bukhari 4428. Sahih Bukhari ini mengatakan apa? Ini Nabi dalam penyakitnya yang menyebabkan kematiannya sering berkata, "Wahai Aisyah, aku masih merasakan sakit yang disebabkan," ini kata Nabi ini. "Wahai Aisyah," diam dulu, bro. Kan bro ngomong saya diam. "Wahai Aisyah, aku masih merasakan sakit yang disebabkan oleh makanan yang aku makan di Khaybar." Dan saat ini aku merasa seolah-olah aortaku terpotong dari racun itu di Khaybar. Ini perkataan Nabi.
Iya, kan seolah-olah. Nah, kalau Nabi merasa aortanya terpotong, apakah tidak sesuai dengan ayat ini? Mengatakan kemudian kami benar-benar memotong urat nadinya. Hah? Jangan di framing ke sana. Ya, saya bingung. Saya kan tanya. Bro, Saya jangan di bingung. Ayat itu mengatakan kalau Nabi mengada-ada, ya, Hah? kalau Nabi Muhammad mengada-ada, urat nadinya akan dipotong. Itu kata ayat itu. Apakah ada hubungan dengan hadis tadi dalam Bukhari? Mana ada? Itu kan cocok lagi aja, cocok Saya lagi. tahu cocokologi, saya tanyakan kepada kamu. Kau bilang Nabi tidak mati kena racun, tetapi ada hadis yang mengatakan Nabi kena racun. Iya, kan nggak kena racun. Kau kan bilang Nabi mati bukan karena gara-gara racun, tetapi hadis Bukhari Nabi sendiri yang mengakui dia mati gara-gara racun di Khaybar. Nah, itu kan menurut pemahaman Anda sendiri ya. Bukan Serahkan nggak pemahaman apa. saya, brother. Itu menurut Bukhari, menurut Sirah Nabawiyah. Kalau menurut pemahaman saya udah ditangkap polisi. Saya cuma membacakan. Saya cuma membacakan hadis, saya cuma membacakan Sirah Nabawiyah, saya cuma membacakan Al-Quran. Ya iya, itu sesuai dengan data. Data itu memang benar. Jadi begini, makanya saya bilang tadi. Kau mengakui bahwa Nabimu mati minum racun? Bukan, aduh tadi udah diterangkan masa mati racun, kena racun. Kita baca ulang. Nabi dalam penyakitnya yang tenang dulu. Nabi dalam penyakitnya yang menyebabkan apa? Kematiannya. Sering berkata, wahai Aisyah, aku masih merasakan sakit yang disebabkan oleh makanan yang aku makan di Khaybar. Orang Nabi yang berasa autoku terpotong dari racun itu. Jadi apakah ini pernyataan siapa ini? Dia mengatakan aortanya terpotong. Ini aja bro, to the point aja. Kamu klik Nabi Muhammad sakit apa waktu sebelum apa? Nah, udah jelas, silakan. Lah kau nanya ke saya kan tanya kau. Kau bilang kamu tidak menghayal. Supaya kamu tidak menghayal kemana-mana. Kamu klik saja Nabi Muhammad sakit apa waktu sebelum wafat, silakan. Nih, kau lihat lagi ayat yang saya buka lagi. Ya? Jangan ayat, aduh, to the point saja. Kalau ayat itu banyak kali. Diam. Lihat ini. Abang mana Beliau abang? kemudian menceritakan tentang kesakitannya. Ini Alkitab, ini hadis ya. Hadis ini mengatakan, ya, beliau kemudian menceritakan tentang kesakitannya yang menyebabkan kematiannya. Saya tidak merasakan sakit dari potongan yang saya makan di Khaybar. Ini adalah saat di mana aorta saya telah terpotong. Pak, orang seolah makanan di Khaybar menurut hadis ini. Jadi kau tadi bilang nabimu nggak mati kena racun. Kau bilang nabimu nggak mati kena racun. Kenapa di situ bilang nabimu mati karena dia merasa bahwa aortanya terpotong. Udah bisa ngomong ini? Silakan jawab. Nah, kan oke. Sebelumnya kan sudah saya bilang tadi, makanya dipahami mereka. Nabi itu ya sebelum wafat kan sakit demam tinggi sampai pingsan. Dan waktu sakitnya itu juga, waktu sebelum wafatnya itu memberitahu kan efek dari racun yang dimakannya dulu. Kan saya bilang tadi begitu. Jadi efek dari racunnya itu ya, efek dari racunnya itu dia merasakan dan menceritakan. Kan begitu saya bilang tadi. Jadi bukan berarti karena racun, enggak. Karena ini kan Nabi kan para sahabat kan sudah tahu sebelum dia wafat itu sudah diketahui dari ayat yang diberikannya terakhir. Kan begitu. Jadi gini. Jadi kan sudah jelas ya. Saya bilang tadi. Jelasnya yang sebelum mana? Wafat, tenang ya. Sebelum wafat Nabi karena dia memberikan ayat yang terakhir, para sahabat ada yang sudah tahu. Karena apa? Nabi bakal wafat. Sudah. Kenapa? Masa risalah Nabi sudah pada waktunya akan berakhir. Maka ada para sahabat yang menangis waktu tahu ayat itu. Kan begitu. Jadi Nabi kan istilahnya memang waktunya memang mulai wafat. Maka waktu mulai wafat to the point aja, dia mengalami demam tinggi. Kan kadang-kadang dia istilahnya menjadi imam pun kadang-kadang dibopong. Kan begitu. Dibopong sampai dia dibopong dengan apa? Jadi imam itu dibopong dengan di atas tali kan gitu. Sampai juga kadang-kadang dia demam, pingsan. Beberapa kali. Udah, maka waktu dia sila mengalami begitu dan memberitahu juga
ya efek dari racun. Nah, efek racun itu seperti dia bisa ibaratnya katanya seperti dipotong-potong, kan seperti dipotong-potong. Iya, Kan oke. gitu. Kau sudah sepakat ini. Gini, nabi Ah, itu di dalam Alkitab, seorang nabi itu bernubuat. Apakah ya, Nabi Muhammad dia seorang nabi, dia tidak bernubuat atau dia tidak mendapatkan wahyu? Ketika ah, Allah bilang gini, ah, Allah bilang, wahai Rasulku, Zainab itu sudah memberikan racun, jangan kau makan itu. Kenapa terlambat? Kenapa harus kejadian dulu, Bot? Jangan ini dong, jangan jeda dong. Jangan. ada yang lepot telepon. Aduh, berisiklah, udah KO itu teman-teman, udah mulai pura-pura kayak gitu tuh. Aduh, kacau nih orang-orang. Gini kan, kalau dia seorang nabi, tentunya dia lihat, perhatikan baik-baik, 830 orang, perhatikan baik-baik. Mari kita baca kuasanya Rasul Paulus. Dalam Matius Kisah Rasul pasal 28 ayat yang ketiga mengatakan apa? Ketika Paulus memungut seberkas ranting-ranting dan meletakkannya di atas api, keluarlah seekor ular beludak karena kepanasannya. Karena panasnya api itu. Lalu menggigit tangannya Rasul Paulus. Ketika orang itu melihat ular itu terpaut pada tangan Paulus, mereka berkata seorang kepada yang lain, orang ini sudah pasti seorang pembunuh. Sebab meskipun ia telah luput dari laut, ia tidak dibiarkan hidup oleh Dewi Keadilan. Tetapi Paulus mengibas ular itu ke dalam api, dan ia sama sekali tidak menderita sesuatu. Lihat, ia sama sekali tidak menderita sesuatu. Jadi Rasul Paulus sangat jelas pertanyaannya, siapa yang lebih berkuasa? Siapa yang lebih berkuasa di sini? Rasul Paulus atau nabi kamu yang lebih berkuasa? Hah? Rasul Paulus atau nabi kamu yang lebih berkuasa?